Halo semuanya, selamat siang. Jadi hari ini kami akan mewawancarai tukang kebun, satpam, guru, teman sebaya, guru TU, lab, dan perpustakaan. Jadi langsung aja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Jamal Wijaya. Saya Jadian Pratama Nugraha. Saya Kaisar Novel Khalifah. Saya bisa cantik untuk tahun ini. Saya Tia seperti Musbita Sari. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azadian Pratama Nugraha dari kelas 10H, ingin mewawancara Bapak Satpam. Oke, jadi di sini Pak, berapa lama Bapak menjadi Satpam di SMA 3 ini, Pak? Bapak kurang lebih di sini hampir 8 tahun. Oke, Pak. Apa pernah Pak Satpam menemui kejadian mistis orang di sekolah ini? Kebetulan Bapak ini jaganya siang, jadi kalau yang mistis itu alhamdulillah ya aja. Jadi kapan Pak Satpam membuka pagar sekolah dan pintu-pintu kelas setiap pagi? Nah, pintu pagar dibuka pukul 6 pagi dan tutup pukul 15.30. Oke, Pak. Jadi bagaimana Pak Satpam mengawasi murid-murid keluar masuk sekolah secara jelas? Kebetulan di sekolah ini kita terbantu oleh CCTV, jadi kita buka. Nah, terakhir, bagaimana Pak Satpam dalam mengawasi kendaraan di parkiran sekolah SMA 3? Kurang lebih sama Mas, karena ada bantuan CCTV kita akan juga mengawasi dengan menggunakan headphone atau Oke, Pak, sekian, terima kasih ya Pak. Oke guys, jadi sekian dari video saya wawancara ini, terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Michelle dan saya ingin mewawancarai kamu. Nama kamu siapa? Perkenalkan, nama saya Rizka Salwa Putri, biasa dipanggil Salma. Saya dari kelas 10A. Oke, pertanyaan pertama yang saya ingin tanya, bagaimana kegiatan kamu saat berada di dalam sekolah? Kegiatan saya berada di dalam sekolah, belajar, terus mengikuti beberapa ekskul yang ada di sekolah seperti basket, terus juga mengikuti organisasi seperti OSIS dan lain sebagainya. Kalau misalnya kamu mengikuti OSIS, biasanya pulang jam berapa atau kadang ngapain aja? Biasanya kalau ada kegiatan OSIS itu kan H-1 sebelum kegiatan itu udah dikasih tahu di grup OSIS, kayak misalnya besok jam sekian ada rapat nih, jadi kumpul dulu di OSIS. Terus kadang disuruh datang juga buat ngikutin beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di OSIS. Yang kedua, pelajaran apa yang kamu paling suka? Pelajaran yang paling suka itu kimia, terus ada juga AN dan lain-lainnya. Langsung pertanyaan ketiga ya. Pada saat jam istirahat, aktivitas apa yang sering kamu lakukan? Pada saat saya jam istirahat, biasanya saya ke kantin 12 untuk beli makan, atau enggak kalau waktunya mepet buat ke jam selanjutnya tuh saya biasanya ke kantin 10 gitu. Kalau pas jam istirahat saat puasa? Jam istirahat pada saat puasa saya biasanya sih di kelas aja tidur gitu. Keempat ya. Bagaimana pendapatmu tentang kurikulum merdeka? Pendapat saya tentang kurikulum merdeka ini sebenarnya lumayan melelahkan juga untuk anak-anak kan, karena ya pulangnya juga sore banget, terus juga tugas proyek tuh banyak, harus presentasi, benar-benar harus produktif banget lah kita. Pertanyaan kelima, bagaimana tanggapanmu saat ada teman yang dibully sama teman? Tanggapan saya tentang teman yang dibully, sebenarnya kalau dia sebagai korban, dia harus bisa membuka suara, harus bisa ngomong sama orang, jangan diam aja walaupun dia dibully, harus benar-benar bisa membuka suara aja sih sama orang. Kalau yang ngebully, Kalau khususnya untuk yang membuli kan
satu sisi sadar diri aja gitu, jangan menjatuhkan seseorang, karena ketika dia menjatuhkan orang lain, belum tentu diri dia sendiri itu bisa mencapai puncaknya. Baik, terima kasih ya. Sama-sama. Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Azadian Pratama Nugraha dari kelas 10A, ingin mewawancara guru lab. Nah, jadi di sini permisi Pak, apakah boleh saya wawancara Bapak? Boleh, silakan. Nah, pertama Pak Ardi, alat-alat apa saja yang ditampilkan dalam mengajar di lab? Alat-alat apa saja Yang ditampilkan dalam mengajar di lab? yang ditampilkan mengajar di lab? Ya. Kalau untuk mengajar biasanya itu ya proyektor, pasti proyektor, terus desktop, terus yang kemudian internet, sama softwarenya ya bisa Canva, bisa PowerPoint, PPT, bisa website, nah seperti itu. Oke Pak, bagaimana perasaan Pak Ardi dalam mengajar di lab? Mengajar di lab sementara ini sangat membantu sekali, terutama untuk anak-anak seperti kalian, anak-anak milenial yang senang sekali berhubungan sama internet, kemudian dengan komputer, dengan handphone, jadi sangat membantu sekali. Oke Pak, metode mengajar apa yang digunakan saat mengajar di lab Pak? Mengajarnya, Iya. mata pelajarannya, metodenya. Metode yang digunakan kalau saya biasanya itu menggunakan metode saya menggunakan Canva, bisa juga kadang menggunakan YouTube, terus menggunakan website seperti itu. Oke Pak, sudah berapa lama Bapak menjadi bagian dari lab? Kalau saya dari 2018 sampai sekarang berarti berapa tahun itu? 5-7 tahun. 5-7 tahun. Oke Pak, bagaimana perasaan Bapak ketika mengajar di kelas yang muridnya susah diatur? Muridnya susah diatur. Kalau yang namanya murid itu kan biasa kalau susah diatur, jadi mau nggak mau ya kita sebagai guru itu kan sebagai orang tua yang ada di sekolah ya harus sabar, jangan sampai mereka berkelakuan yang tidak menyenangkan seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Jadi sekian dari video wawancara saya. Terima kasih. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Tifas Wijaya. Dan saya Azadian Pratama Nugraha. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pengurus TU yang ada di SMA 3 Pangkalan Bun. Ini sih Bu, selamat siang. Selamat siang. Saya izin nanya Bu, Ibu bagaimana syarat membuat izin sekolah Bu? Izin sekolah. Iya, Surat itu. surat izin sekolah. Izin mendirikan sekolah atau Izin untuk libur sekolah, tidak hadir. Kalau libur sekolah itu ditentukan oleh dinas. Sekolah tidak menentukan libur, tapi ada dinas pendidikan yang menentukan libur sekolah. Kalau untuk di hari sekolah kita ingin izin tuh gimana Bu syaratnya? Oh bisa, itu harus izinnya seperti apa dulu? Ada izin sakit, ada izin dari sekolah, ada izin keluarga bepergian. Itu harus izinnya lewat wali kelasnya dulu, izin dengan guru yang bersangkutan. Baru kalau lebih dari 3 hari itu harus ke kepala sekolah. Tapi kalau izin sehari 2 hari, kalau izin sakit lewat wali kelasnya, ada suratnya, nanti kita produksi di TU suratnya, itu ada nomor suratnya, itu harus tanda tangan wali kelasnya. Ya, itu aja. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, kegiatan Ibu biasanya ngapain aja Bu di TU Bu? Surat menyurat, terus absensi, kita bagikan absen siswa, absen guru, ada banyak yang kita kerjakan di sini. Tentang siswa, terus kepegawaian juga, itu yang kita urus daftar hadirnya. Ya udah itu aja. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau ada murid misalnya Bu yang melanggar, tidak membuat surat, itu biasanya kena hukuman apa ya Bu? Itu TU itu hanya proses administrasi. Kalau hukuman itu otoritas dari
guru yang bersangkutan. Kan mereka ada caranya pendekatan dengan siswa supaya tidak mengulangi lagi. Itu guru, biasanya guru BK. Kita itu hanya proses suratnya aja. Ada lagi? Kapan batas waktu paling lama untuk izin, Bu? Batas waktu, kalau izinnya paling banyak izin, tergantung izinnya. Kalau lebih dari 3 hari, izinnya harus lewat kepala sekolah. Kalau izin sehari, 2 hari, itu dispensasi atau apa itu wali kelas diproses gitu. Apa Ibu senang menjadi guru TU, Bu? Saya bukan guru, tapi pegawai. Semua harus kita syukuri, harus senang, harus semangat. Oke? Sama apa yang kita kerjakan setiap hari, kita harus syukurin, harus semangat, harus senang dari hati. Ya. Terima kasih, Bu. Iya. Makasih ya Bu, Mas, ada waktunya ya. Kasih Bu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mahmud Eko Wijaya dari kelas 10H. Di sini saya akan mewawancarai Bude yang bekerja untuk membersihkan sekolah. Assalamualaikum Bude, selamat pagi. Bude mau nanya, Bude kerja di sini tuh ngapain aja Bude? Belum sih, Waktu di sini kerjanya ngapain aja? aku jalan dari ujung sana sampai ke sebelah masjid itu. Habis itu di masjid ini halaman belakang sampai ke depan. Terus di WC kelas 10 sama WC UKS itu. Habis itu nyapu depan masjid itu, sebelah masjid. Jadi kalau kerja di SMA ini dari kapan Bu? Dari dulu atau baru aja? 4 bulan. Baru 4 bulan. Itu kerjanya dari pagi atau sampai sore atau sampai malam? Kerjanya itu misalkan bikinnya itu berangkatnya jam 5 kan saya ada selesai jam 9 ya jam 9 pulang. Berarti Bude tinggalnya nggak di sini ya Bude? Jadi tinggalnya di Gang Kenanga. Nah, di Gang Kenanga. Terus Bude kerja di sini tuh gara-gara apa Bude mau kerja di sini? Oh ya, kebutuhan ekonomi. Ini Bude. Terus perasaan Bude kerja di SMA 3 itu gimana? Dengan jalan SMA 3 itu gimana menurut Bude? Kalau di mana kita itu ya baca saja ya, Terima kasih Bude udah mau wawancara Bude. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai guru PJOK yaitu Pak Gali. Guru. Ya, oke. Pak, pertanyaan pertama. Bagaimana tanggapan Bapak saat mengajar murid-murid? Biasa aja. Oke. Dua, apakah Bapak pernah menyerah saat mengajar kami pada saat Tidak ada, selalu menyenangkan. Mantap. Yang ketiga, suka duka mengajar selama di SMK. Sukanya banyak, dukanya kalau anak itu apa ya, takut dengan panas dan nggak mau olahraga. Yang keempat, mengapa Bapak lebih memilih menjadi guru olahraga dibanding yang lain? Menjadi olahraga itu cita-cita dari lahir. Yang kedua, saya melihat guru saya pas SMP itu guru olahraga yang menyenangkan, yang bisa memotivasi murid-muridnya. Saya ingin menjadi guru, tetapi guru yang menyenangkan. Oh. Yang terakhir Pak, bagaimana tanggapan Bapak saat pertama kali mengajar di Ismantri? Pertama kali, yang pertama, dulu pertama saya di Kumai. Kenapa saya pindah ke Semantri? Gara-gara saya cari yang lebih dekat. Pertama saya daftar SMA 1 sama SMA 3, tapi yang keterima SMA 3, jadi saya pilih SMA 3. Meskipun saya kepilih di SMA 1, tetap saya pilih SMA 3. Nyaringin Tias. Bagaimana kegiatan di dalam banyak sekali kegiatan dalam perpustakaan ya. Itu kalian bisa lihat sendiri kegiatan belajar mengajar, ada kegiatan KSN juga, ada kegiatan membaca dan meminjam buku juga, buku literasi. Kalau boleh tanya, biasanya kalau misalnya ada perpustakaan bakal datangnya buku-buku baru itu memerlukan berapa bulan? Maksudnya datang kayak pembelian atau mendatangkan buku-buku baru gitu? Oh, itu biasa kami menunggu tahun ajaran.
tahun ajaran baru seperti itu. Cuman kadang kalau ada dana lebih atau nggak dana dari sumbangan seperti itu bisa langsung dialokasikan terus dibelikan. Jadi nanti kita nunggu dari seumpamanya dari Jenius ya, kita memesannya itu mungkin nggak lama sih, mungkin selang 2-3 minggu ya, baru minggu gitu. Kalau bulan kerja itu yang megang ruangan perpus siapa aja? Megang perpus ya, mengelola ya maksudnya ya. Pertama kakak sendiri ya, sebagai staf perpusnya. Yang kedua itu ada Bu Siti Musrifah selaku kepala perpustakaan. Kan pasti kalau dalam perpus itu boleh meminjam buku gitu buat dibawa di rumah ya. Batas paling lama pengembalian buku berapa? Jangka waktunya untuk pengembalian buku itu jangka waktunya kami kasih 1 minggu ya, itu sudah maksimal, dan maksimal 2 buku. Jadi nanti kalau ada seumpamanya telat mengembalikan, harusnya hari Jumat tapi dia mengembalikannya seumpamanya hari Senin seperti itu akan dikenakan sanksinya. Jadi perharinya itu Rp500. Kan biasanya kan kalau bisa dalam perpustakaan memang tepatnya lebih ke membaca buku. Nah, ada kegiatan lain nggak sih Bu selain membaca buku gitu? Oh, ada pastinya, itu bisa kalian lihat sendiri ya, kegiatan KSN atau belajar mengajar. Terus juga seumpamanya kalian belajarnya itu nggak menonton buku ya, bisa nonton nobar film seperti itu bisa pakai proyektor seperti itu. Makasih Bu. Oke, sama-sama. Makasih Bu. Oke, jadi sekian video dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.